Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 akan mempresentasikan tentang kerukunan antarumat beragama, mata kuliah pendidikan agama Islam. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Rizky David Hasyanto, NIM 19201038 dari kelas D3 Teknik Telekomunikasi 07A. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aji Pamungkas, NIM 19201039 dari D3 Telekomunikasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Nasif Isul Haq, NIM 192010410. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Satria Rizky Ramadan, NIM 19201041. Kerukunan memiliki makna yaitu suatu proses untuk menjadi rukun karena sebelumnya ada ketidakrukunan, serta kemampuan dan kemauan untuk hidup berdampingan dan bersama dengan damai serta tentram. Kerukunan antar umat beragama bermakna rukun dan damainya dinamika kehidupan umat beragama dalam segala aspek kehidupan, seperti aspek ibadah, toleransi, dan kerjasama antar umat beragama. Manusia ditakdirkan Allah sebagai makhluk sosial yang membutuhkan hubungan dan interaksi sosial dengan sesama manusia. Sebagai makhluk sosial, manusia memerlukan kerjasama dengan orang lain dalam memenuhi kebutuhan hidupnya, baik kebutuhan material maupun kebutuhan spiritual. Ajaran Islam menganjurkan manusia untuk bekerja sama dan tolong-menolong dengan sesama manusia dalam hal kebaikan. Dalam kehidupan sosial, umat Islam dapat berhubungan dengan siapa saja tanpa batasan ras, bangsa, dan agama. Selain itu, Islam juga mengajarkan manusia untuk hidup bersaudara, karena pada hakikatnya kita bersaudara. Persaudaraan atau ukhuwah merupakan salah satu ajaran yang pada hakikatnya bukan bermakna persaudaraan antara orang-orang Islam, melainkan cenderung memiliki arti sebagai persaudaraan yang didasarkan pada ajaran Islam atau persaudaraan yang bersifat Islami. Dalam Al-Quran dan hadis sekurang-kurangnya memperkenalkan 4 macam ukhuwah, yakni ukhuwah ubudiyah ialah persaudaraan yang timbul dalam lingkup sesama makhluk yang tunduk pada Allah. Yang kedua ada ukhuwah insaniyah atau basyariah, yakni persaudaraan karena sama-sama memiliki kodrat sebagai manusia secara keseluruhan. Yang ketiga ada ukhuwah wataniyah wa an-nasab, yakni persaudaraan yang didasari keterikatan keturunan dan kebangsaan. Yang keempat ada ukhuwah diniyah, yakni persaudaraan karena seiman atau seagama. Kerjasama antar umat beragama merupakan bagian dari hubungan sosial antar manusia yang tidak dilarang dalam ajaran Islam. Hubungan dan kerjasama dalam bidang-bidang ekonomi, politik, maupun budaya tidak dilarang, bahkan dianjurkan sepanjang berada dalam ruang lingkup kebaikan. Kerukunan antar umat beragama. Kerukunan antar umat beragama adalah suatu kondisi sosial ketika semua golongan agama bisa hidup bersama. Di antara lain itu hidupnya bersama-sama, tidak ada kekacauan, tidak ada saling memusuhi, semua kompak bersama-sama tanpa mengurangi hak dasar masing-masing untuk melaksanakan kewajiban agamanya. Masing-masing pemeluk agama yang baik haruslah hidup rukun dan damai. Karena itu, kerukunan antar umat beragama tidak mungkin akan lahir dari sikap fanatisme buta dan sikap tidak peduli atas hak keberagaman dan perasaan orang lain. Tetapi dalam hal ini tidak diartikan bahwa kerukunan hidup antar umat beragama memberi ruang untuk mencampurkan unsur-unsur tertentu dari agama yang berbeda, sebab hal tersebut akan merusak nilai agama itu sendiri. Kerukunan antar umat beragama itu sendiri juga bisa diartikan dengan toleransi antar umat beragama. Ya, ini kuncinya, yaitu kita bisa saling toleransi.
Dalam toleransi itu sendiri pada dasarnya masyarakat harus bersikap lapang dada dan menerima perbedaan antar umat beragama. Selain itu, masyarakat juga harus saling menghormati satu sama lainnya, misalnya dalam hal beribadah. Antar pemeluk agama yang satu dengan lainnya tidak saling mengganggu. Misalnya Islam ibadahnya di masjid, metodenya seperti itu, gerakan seperti itu, ya kita nggak boleh ganggu. Sebaliknya mungkin Nasrani ibadahnya di gereja, metodenya seperti itu, kemudian pelaksanaan seperti itu, ya kita jangan mengganggu, kita menghargai satu sama lain. Kemudian beberapa prinsip kerukunan antar umat beragama berdasarkan hukum Islam. Islam tidak membenarkan adanya paksaan dalam memeluk suatu agama dalam surat Al-Baqarah ayat 256. Tapi di ayat-ayat selanjutnya itu dijelasin bahwa kita itu wajib harus menetapi agama Islam, karena agama yang benar-benar diterima oleh Allah ini adalah agama Islam. Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak melarang orang Islam untuk berbuat baik, berlaku adil, dan tidak boleh memusuhi penganut agama lain selama mereka tidak memusuhi, tidak memerangi, dan tidak mengusir orang lain. Surat Al-Mumtahanah ayat 8. Setiap pemeluk agama mempunyai kebebasan untuk mengamalkan syariat agamanya masing-masing. Surat Al-Baqarah ayat 139. Islam mengharuskan berbuat baik dan menghormati hak-hak tetangga tanpa membedakan agama tetangga tersebut. Sikap menghormati terhadap tetangga itu dihubungkan dengan iman kepada Allah dan iman kepada hari akhir. Hadis Nabi riwayat muttafaq alaih. Kemudian kerukunan umat Islam dengan penganut agama lainnya telah disebutkan dalam Al-Quran dan Al-Hadis. Hal yang tidak diperbolehkan adalah dalam masalah akidah dan ibadah. Jadi akidah dan ibadah ini nggak boleh digabungkan, misalnya supaya kita enakan sama orang lain, supaya kita menghargai, kemudian ibadah kita ngikut ibadah mereka, supaya istilahnya toleransi lah, supaya kita enak. Itu nggak boleh. Ibadah kita tetap ibadah kita, akidah kita tetap akidah kita, jangan sampai dicampur dengan yang lainnya. Seperti pelaksanaan sosial, puasa, dan haji, tidak dibenarkan adanya toleransi. Nah ini sesuai dengan firman-Nya Allah dalam surat Al-Kafirun ayat 6, yang artinya bagimu agamamu, bagiku agamaku. Jadi kalau urusan dunia itu nggak apa-apa dicampur, tapi kalau masalah agama nggak boleh. Di sini saya mau menjelaskan poin terhadap menjaga gimana caranya untuk menjaga kerukunan hidup antar umat beragama gitu. Untuk poin singkatnya, bagaimana caranya? Yang pertama adalah tidak memaksakan suatu kepercayaan yang dimaksud agama kepada orang lain, saling menghargai satu sama lain, menghormati umat lain yang sedang beribadah, tidak menjelek-jelekan agama lain, dan terapkan hidup saling bertoleransi. Dan kedua, tidak menghina agama lain dengan tidak mengajarkan agama lain. Ini poin singkatnya. Untuk secara detailnya, menjaga kerukunan hidup antar umat beragama salah satunya dengan dialog antar umat beragama. Salah satu prasyarat terwujudnya masyarakat yang modern yang demokratis yaitu dengan terwujudnya masyarakat yang menghargai kemajemukan masyarakat dan bangsa serta mewujudkannya dalam suatu keniscayaan. Untuk itulah kita harus saling menjaga kerukunan hidup antar umat beragama. Secara historis, banyak yang terjadi konflik antar umat beragama. Misalnya, konflik di Poso antara umat Islam dan umat Kristen. Agama di sini terlihat sebagai pemicu atau sumber dari konflik tersebut. Sangatlah ironis. Konflik yang terjadi tersebut padahal suatu agama pada dasarnya mengajarkan kepada para pemeluknya agar hidup dalam kedamaian, saling tolong-menolong, dan juga saling menghormati. Untuk itu, marilah, ini pesan-pesannya. Pesan-pesan, marilah kita jaga tali persaudaraan antar sesama umat beragama. Yang kedua, konflik
penjelasan konflik yang tadi ya. Konflik yang terjadi antar umat beragama tersebut dalam masyarakat yang multikultural adalah menjadi sebuah tantangan yang besar bagi masyarakat ataupun pemerintah. Karena konflik tersebut bisa menjadi ancaman serius bagi integrasi bangsa jika tidak dikelola dengan baik dan benar. Supaya agama bisa menjadi alat pemersatu bangsa, maka kemajemukan harus dikelola dengan baik dan benar. Maka diperlukan dengan cara yang efektif, yaitu dialog antar umat beragama untuk permasalahan yang mengganjal antara masing-masing kelompok umat beragama. Karena mungkin selama ini konflik yang timbul antara umat beragama terjadi karena terputusnya jalinan informasi yang benar di antara pemeluk agama dari satu pihak ke pihak lain sehingga timbul prasangka-prasangka yang negatif. Itu adalah poin untuk cara menjaganya, menjaga kerukunan hidup antar umat beragama. Saya akan menjelaskan bagian manfaat kerukunan antar umat beragama. Umat beragama diharapkan menjunjung tinggi kerukunan antar umat beragama, sehingga dapat dikembangkan sebagai faktor pemersatu, maka yang akan memberikan stabilitas dan kemajuan negara. Dalam pemberian stabilitas dan kemajuan negara, perlu diadakannya dialog singkat membahas tentang kerukunan antar umat beragama dan masalah yang dihadapi dengan selalu berpikir positif dalam setiap penyelesaiannya. Menteri Agama Muhammad Mahfud Basyuni berharap dialog antar umat beragama dapat memperkuat kerukunan beragama dan menjadikan agama sebagai faktor pemersatu dalam kehidupan berbangsa. Sebab, jika agama dapat dikembangkan sebagai faktor pemersatu, maka ia akan memberikan sumbangan bagi stabilitas dan kemajuan suatu negara. Itulah sedikit penjelasan dari kelompok kami. Kurang lebihnya, mohon maaf apabila ada penggunaan kata-kata yang salah atau apapun, mohon dikoreksi kembali, karena manusia tak luput dari kesalahan. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih telah menonton video ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.